Kamu pernah dengar cerita tentang pohon besar dan burung gagak belum? Mau dengar ceritanya nggak? Mau dengar ceritanya nggak? Iya. Nah, ceritanya itu kan gini. Di sebuah hutan, ya, sebuah hutan nanti hutan toh. Sebuah hutan itu hidup sebatang pohon yang sangat besar. Nah, pohon itu kan rindang seperti pohon yang beringin itu loh ya. Nah, karena rindang itu kan di bawah pohon itu kan untuk bermain. Ya, banyak anak-anak bermain di sana, anak-anak kecil bermain di sana. Nah, terus saking banyaknya anak-anak bermain di situ kan ada anak-anak yang nakal. Nah, nakal itu terus dia itu membawa kayu, gitu, membawa besi, terus pohonnya itu loh, batangnya tahu tuh batangnya yang berdiri itu loh, itu ada yang dipukuli pakai besi, ada yang dipukuli pakai kayu, kemudian ada yang dibacui pakai sabit, ngerti sabit ya? Mungkin yang gemulah kuwi ta, Pak? Sabit itu arit, kaya sing digonyang sawah ngono ya. Nah, karena lama kelamaan kan terus pohonnya itu kan sakit, terus daun-daunnya itu berguguran, do tiba, do ceblok, terus rantingnya do garing, ya. Akhirnya kan sudah tidak rimbun lagi, sudah tidak rindang, sehingga anak-anak kan sudah tidak bermain di situ. Pada suatu hari datanglah seekor burung, burung gagak. Ya, burung gagak itu datang, hinggap di ranting pohon itu, kemudian berkata begini, burung gagaknya, wahai pohon, kamu kok kelihatannya sangat sedih, kondisi badanmu tidak sehat, gitu. Nah, terus kenapa masalahnya kok ranting-rantingmu garing, kemudian daun-daunnya berguguran, itu kenapa kan gitu. Nah, terus si pohon ini bercerita, ceritanya begini, dulu saya sangat sehat, sangat rindang, sehingga anak-anak itu sering bermain di bawahku karena udaranya sejuk. Tetapi di antara mereka itu ada yang jahat, saya disakiti dengan dipukul-pukul, kemudian pakai sabit, dan akhirnya tubuh saya seperti ini. Terus gagak ini berkata, apakah saya boleh membantumu? Tuh. Kalau orang dibantu senang atau susah? Kalau orang dibantu senang atau susah? Senang. Nah, senang. Akhirnya si kayu ini berkata, terima kasih gagak, aku sangat senang kamu mau membantuku. Karena nah, setelah itu kan pohon ini sangat senang gagak mau membantu untuk memulihkan tubuhnya seperti dulu. Pada suatu hari gagak ini datang lagi membawa bangkai, ngerti bangkai ra? Bangkai apa? Bangkai itu hewan-hewan yang sudah mati itu loh, kayak tikus mati, terus ayam mati lah, itu semua dibawa gagak itu, terus ditaruhkan di sekeliling pohon itu, di tanah-tanah di sekeliling pohon, di bawahnya itu ditaruh bangkai-bangkai itu. Nah, akhirnya dengan ditaruh bangkai-bangkai ini kan anak-anak yang jahat tadi kan tidak kembali main ke situ karena baunya yang tidak enak, ya lah. Manuk ini nek dicemak kenapa? Nek manuk mati? Ya nanti beracun. Nah, terus karena lama kelamaan kan bangkainya kan semakin banyak ini. Makin banyak sehingga tanah ini jadi subur, nanti subur toh, subur, dan akhirnya pohon ini kembali seperti semula. Dia sangat rindang, terus daun-daunnya hijau dan sebagainya. Nah, akhirnya kan gagak ini kan terus ngomong sama kayunya itu tadi. Nah, sekarang kamu sudah kembali seperti dulu. Apakah boleh saya bertelur di dahanmu?
gawe sarang burung. Nah, berarti pohonnya cepak itu. Boleh, akhirnya pohon ini mengiyakan. Baik, karena kamu sudah membantu saya, maka saya izinkan untuk membuat sarang burung di dahan ini. Nah, akhirnya gagak ini kan membuat sarang burung dan bertelur. Akhirnya bertelur, telurnya kan sangat banyak ini. Nah, suatu hari gagak ini pergi untuk mencari makan, ya toh, mencari makan. Dan telur-telurnya sudah menetas ini, sudah ada anak-anaknya telur ini, anak-anak gagaknya tadi ya, sudah tumbuh. Nah, kemudian setelah gagak ini suatu hari pergi, datanglah seekor ular. Nah, ular ini kan merayu pohon ini tadi, pohon ini dirayu. Wahai pohon, apakah kamu sudah senang dengan perilaku gagak tadi? Kamu hanya diberi bangkai setiap hari kan. Terus si pohon ini kan bilang, saya sudah sangat senang karena dengan adanya gagak saya kembali seperti dulu. Pohon saya rindang, daun-daunnya hijau dan sebagainya. Nah, tetapi ular ini sangat jahat, ya, sangat jahat. Dia bilang gini, Pak, gagaknya sih nyewangi pohon ini wedok. iya kan bisa bertelur. Nah, terus si ular ini bertanya, saya bisa membuatmu lebih subur, tetapi dengan satu syarat, berikan anak-anak burung itu kepadaku. Akhirnya kan kayu ini kan apa istilahnya, goyah dan merelakan. Goyahnya apa? Goyah itu apa ya istilahnya, tidak punya pendirian, akhirnya manut akhirnya manut dengan ular tadi. Nah, tapi ularnya ngapu sih? Nah, ularnya itu tadi akhirnya kan diberi izin untuk makan anak-anak burung tadi, gitu. Anak-anak burung itu tadi kemudian diserahkan kepada ular untuk dimakan. Nah, suatu hari kan gagak ini kembali. Dia melihat anak-anak burungnya ini sudah mati, sudah habis dimakan oleh ular tadi. Nah, akhirnya gagak kan sangat marah ini, gitu. Gagak sangat marah, terus dia mengatakan pada kayunya bahwa kamu adalah tidak pernah tahu budi, tidak bisa membalas budi, tidak tahu kebaikan, gitu. Kebaikan yang dibuat oleh gagak ini dilupakan oleh kayu itu tadi. Nah, akhirnya burung ini kan pergi meninggalkan kayu itu tadi toh. Nah, suatu hari di situ ada anak kecil yang datang ke pohon itu tadi. Nah, ularnya kan ularnya keluar dari dalam lubang yang ada di bawah pohon ini. Ya toh? Terus anak itu tadi kan disengat sama ularnya tadi. Akhirnya kan kena racunnya. Mati? Enggak, terus akhirnya dibawa pulang. Kemudian orang tua yang ada di daerah itu kan khawatir kalau nanti terjadi hal yang sama. Kemudian anak-anaknya itu kan kemudian dikena racun ular dan sebagainya. Kemudian di bawah pohon itu tadi kan ularnya sedang tidur. Kalau sedang tidur, mumpung sedang tidur, maka dibakarlah ular yang ada di gua itu dibakar, akhirnya terbakar, ularnya mati. Karena apinya semakin besar, maka pohon itu pun juga terbakar dan mati. Jadi intinya apa? Pohon kena karena mana, Pak? Nah, akhirnya kan karena pohon ini tidak mau membalas kebaikan gagak, akhirnya dia kan mati bersama dengan ularnya tadi. Tapi ularnya ya betul apa yang ada kesubur, tapi jadi malah tuh mati. Ya enggak, ularnya kan dia tidak membuat subur pohonnya, tetapi malah hanya meminta anak gagak saja. Intinya jadi kalau ada teman yang susah itu harus membantu. Ya kalau misalnya ning sekolahan kowe enek kancamu sing orang nggawa pulpen, tidak membawa pulpen, tidak membawa pensil.
gitu. Terus kamu membawa 2 pensil, gitu. Terus kamu membawa 2 pensil, berarti kan kamu harus meminjamkan, gitu. Disilei, berarti itulah dengan teman itu harus seperti itu, saling saling apa? Membantu. Nah, kalau sudah dibantu mengucapkan apa? Turnuwun atau terima kasih.